atau persilangan dengan dua sifat beda. Pada pertemuan sebelumnya, kalian sudah mempelajari persilangan monohibrid. Monohibrid artinya dengan satu sifat beda. Nah, untuk persilangan dihibrid di sini, kalian akan belajar bagaimana sih suatu tanaman, contohnya adalah tanaman kacang kapri yang akan disilangkan dengan kacang kapri sesamanya dengan memiliki dua sifat beda. Contohnya, misalkan dua sifat beda di sini, yang biji bulat akan kita silangkan dengan yang biji keriput. Nah, kalau pada monohibrid kemarin hanya biji bulat disilangkan dengan biji keriput. Tapi karena dia memiliki dua sifat beda, berarti ada dua sifat yang akan kita silangkan. Biji bulat dengan warna biji kuning. Berarti warna kuning. Nanti akan kita silangkan dengan biji keriput dengan warna hijau. Nah, untuk biji bulat warna kuning ternyata di sini memiliki genotip homozigot dominan. Ini adalah parental pertama ya. Genotipnya adalah karena biji bulat warna kuning memiliki sifat dominan homozigot, berarti kita menulisnya adalah B besar, B besar, K besar, K besar. Dan ini bersifat dominan. Kemudian karena biji keriput warna hijau bersifat resesif, berarti kebalikan dari B besar, K besar di sini. Berarti hurufnya kecil semua. B kecil, B kecil, K kecil, K kecil. Nah, ini untuk genotip. Nah, sekarang bagaimana kalian menentukan gametnya? Gametnya sama seperti kayak kemarin untuk monohibrid. Gamet pada dihibrid sama, karena di sini memiliki dua sifat beda. Berarti ada B besar dengan K besar. Berarti kita lihat gametnya adalah, kalian silakan masing-masing pasangannya. Ini B besar dengan yang K besar ini. Ini yang pertama. Oke. Kemudian yang berikutnya B besar di sini dengan K besar di sini. Ini yang kedua, gamet yang kedua. Kemudian pasangkan yang ini dengan yang ini. Ini yang ketiga. Yang terakhir ini dengan ini yang keempat. Berarti kita bisa menuliskannya, gamet yang terbentuk adalah B besar, K besar. Yang pertama sama B besar, K besar, B besar, K besar, dan B besar, K besar. Jadi ada 4 gamet yang terbentuk dan semuanya sama, B besar, K besar. Untuk gamet homozigot dominan. Nah, bagaimana dengan resesifnya sama? Karena dia hurufnya sama dan kebetulan dia itu dalam bentuk homozigot, cara menuliskannya sama. Berarti menentukannya sama. B besar di sini, B kecil dengan ini. Kemudian ini dengan sini yang kedua. Ini dengan sini yang ketiga. Ini dengan ini yang keempat. Berarti gamet yang terbentuk juga sama, ada 4. Yaitu B kecil, K kecil, B kecil, K kecil, B kecil, K kecil, dan B kecil, K kecil. Masing-masing ada 4. Nah, karena semuanya sama, kita cukup menuliskannya satu saja. Berarti B besar, K besar, nanti akan kita silakan B kecil dan K kecil. Maka masing-masing gamet ini nanti akan bergabung ya pada saat terjadi persilangan. Akhirnya pada saat bergabung B besar K besar disilakan dengan B kecil K kecil, ini akan menghasilkan keturunan yang pertama, F1 atau filial yang pertama. Keturunan pertamanya pada yang disilakan di sini. Berarti hasilnya B besar, tulisan B kecil, K besar, K kecil. Berarti ini dalam keadaan heterozigot. Kalau ini namanya homozigot. Semuanya besar semua, atau semuanya kecil semua, itu namanya homozigot. Tapi karena yang satu besar, satu kecil, itu disebut heterozigot. Ini untuk genotipnya. Genotipnya B besar, B kecil, K besar, K kecil. Itu dalam keadaan heterozigot. Nah, bagaimana dengan fenotip? Berarti ini genotipnya B besar, B kecil, K besar, K kecil. Berarti fenotipnya apa? Sifat yang kelihatan.
Yang kelihatan B besar punya siapa? Bulat. Oke, berarti ini bulat. Kemudian ada K besar punya kuning. Bulat, kuning. Karena yang resesinya B kecil dengan K kecil tertutupi sifat resesif, jadinya dia tidak muncul. Akhirnya keturunan pertama yang dihasilkan adalah 100% bulat kuning. Berarti di sini kita lihat 100% keturunannya adalah berbiji bulat warna kuning. Nah, kemudian Mendel ini mau lihat sampai keturunan berikutnya, keturunan yang kedua. Keturunan kedua berarti kita silangkan antara S1 sesamanya. Kita dapatkan parental yang kedua. Parental yang kedua berarti apa? F1 disilangkan sesama F1 sesamanya. Berarti genotipnya apa? Genotipnya adalah yang ini heterozigot, B besar, B kecil, K besar, K kecil, disilangkan sesamanya B besar, B kecil, K besar, K kecil. Jadi bulat kuning disilangkan sesama bulat kuning dalam keadaan heterozigot. Nah, sekarang bagaimana kita menentukan gamet-gamet dalam bentuk heterozigot di sini? Kita lihat gamet yang terbentuk dari tadi B besar, B kecil, K besar, K kecil, silakan dengan B besar, B kecil, K besar, K kecil. Sama halnya dengan yang tadi, cara menentukannya, kita silangkan B besar di sini dengan yang di sini. Ini yang pertama, ya. Kemudian di sini dengan yang kecil, ini yang kedua. Kemudian B kecil dengan yang K besar yang ketiga, B kecil dengan K kecil ini yang keempat. Ini juga sama, B besar dengan K besar, B besar dengan K kecil, B kecil dengan K besar, B kecil dengan K kecil. Berarti menghasilkan 4 gamet. Kita tuliskan gamet yang terbentuk dari hasil penggabungan gamet tersebut. Berarti kita dapatkan B besar, K besar, kemudian ada B besar, K kecil, B kecil, K besar, dan B kecil, K kecil. Ada 4 gamet yang terbentuk. Untuk yang sebelahnya juga sama. Berarti B besar, K besar, B besar, K kecil, B kecil, K besar, dan B kecil, K kecil. Nah, gamet-gamet yang terbentuk di sini yang masing-masing ada 4 dikali 4 berarti akan menghasilkan keturunan yang kedua sebanyak 16. Kita lihat, kita buatkan papan caturnya. Kita silangkan. Kita tuliskan ke gamet-gametnya. Ini jantan, ini betina. Berarti B besar, K besar kita tuliskan di sini. Ada B besar, K kecil, B kecil, K besar, B kecil, K kecil. Oke, untuk sebelah sini juga sama. B besar, K besar, B besar, K kecil, B kecil, K besar, dan B kecil, K kecil. Nah, sekarang tinggal kita menyilangkan antara kolom yang ini dengan yang sini. Hasilnya adalah kita silangkan. Cara penulisannya adalah huruf di depannya dulu, sesama huruf yang sama. Berarti B besar, B besar, K besar, K besar. Dalam keadaan homozigot dominan. Sini ke sini. Sama B besar, B besar, K besar, K kecil. Sini ke sini, B besar, B kecil, K besar, K besar. Sini B besar, B kecil, K besar, K kecil. Kemudian kita ke bawahnya sampai selesai ya. B besar, B besar, K besar, K kecil. B besar, B besar, K-nya kecil. Kemudian B besar, B kecil, K besar, K kecil.
Ini B besar B kecil, K-nya kecil semua. Kemudian B besar B kecil, K-nya besar. B besar B kecil, K besar K kecil. B kecil B kecil, K-nya besar. Ini B kecil B kecil, K besar K kecil. Kemudian B besar B kecil, K-nya besar K kecil. B besar B kecil, K kecil K kecil. B kecil B kecil, K besar K kecil. Nah, yang terakhir adalah kecil semua. Oke, ini adalah genotip hasil persilangan sesama X1-nya. Dari 4 gamet, ini 4 gamet. Hasilnya, variasinya adalah seperti ini genotipnya. Nah, sekarang bagaimana dengan fenotipnya? Kalau untuk genotipnya kalian bisa tuliskan. Ini genotipnya yang homozigot dominan ada 1. B besar B besar K besar K besar. Ini homozigot, yang besar homozigot, K-nya heterozigot. Nah, sekarang kita lihat rasionya. Yang kita lihat adalah rasio fenotipnya. Rasio fenotip artinya perbandingan sifat yang kelihatan. Kalau ini genotipnya simbolnya, tapi fenotipnya adalah sifatnya yang kelihatan. Kita lihat yang B besar ada K besar berarti punya B besar bulat, K besar kuning. Kita hitung yang ada B besar K besar berarti bulat kuning. Kita tulis dulu di sini bulat kuning dulu. Bulat kuning kita hitung ada berapa dulu. Oke, kalian bisa hitung bulat kuning berarti ini 1. Oke, kita lingkarin ya. Ini bulat kuning atau hijau? B besar, K besar. Berarti ini punya bulat kuning juga 2. Ini B besar, K besar. Walaupun B-nya kecil, tapi ini kan resesif, jadi dia tidak muncul. Makanya ini bulat kuning 3. Ini juga sama ya, 4. Ini enggak, kita lewatin. Nah, kita turun ke sini 5. Kemudian ini B-nya bulat, K-nya tapi hijau. Tidak, kita lengkap. Yang di sini, ini bulat kuning 6. Turun ke bawah, ini ya 7. Ya kan? B besar ada K besar. Kemudian ke sampingnya 8. Ini enggak, B-nya kecil tapi K besar nih, enggak. Turun ke bawah. Nah, di sini B besar ada K besar, bulat kuning. Ini tidak, ini tidak, ini tidak. Berarti kita hitung untuk bulat kuning ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kita tulis bulat kuning ada 9. Oke. Selain bulat kuning, sifat apa yang muncul dari di F2 di sini? Ada B besar tapi K-nya kecil. B besar adalah bulat, kalau K kecil hijau. Oke. B besar K kecil. Berarti kita hitung ada berapa? 1. B besar K kecil bulat. Ini enggak, cari B besar K kecil. 3. Ini tidak, ini tidak. Berarti yang bulat hijau ada 3. 1, 2, 3. Kita tulis di sini ada 3. Oke, berarti masih ada sifat yang lain yang belum, ya kan? Ini berarti sifat apa? Ada B kecil sama K besar. Kalau B kecil dengan K besar, berarti B kecil punya biji keriput. Berarti kita tulis dulu keriput, tapi ada K besar, berarti warna kuning, keriput kuning. Kita hitung keriput kuningnya ada berapa? Keriput kuning berarti B kecil K besar. Kita tandain 1, 2, sama 3, ya kan? B kecil K besar berarti keriput kuning berjumlah 3. Nah, yang terakhir berarti tinggal 1. Semuanya bersifat resesif dan ini angka kecil semua, huruf kecil semua. Berarti ini bersifat resesif, berarti dimiliki oleh apa? B-nya kecil keriput, K kecil berarti warna hijau. Berarti kita tulis yang terakhir adalah sifatnya keriput hijau. Berapa keriput hijaunya? Cuma 1. Nah, berarti kita dapatkan
pada persilangan dihibrid sampai keturunan kedua adalah 9, 3, 3, 1. 9 yang bulat kuning, 3-nya bulat hijau, keriput kuningnya 3, dan keriput hijaunya ada 1. Nah, untuk rasio fenotip pada F2 kita tuliskan berarti 9 banding 3 banding 3 banding 1. Nah, sekarang kalau yang ditanya berapa persen dalam bentuk persentase, gampang. Jadi kita tinggal hitung aja, misalkan berapa persen yang berwarna bulat hijau. Berapa persenkah berwarna bulat hijau? Kalau yang ditanya dalam persentase, bulat hijau ada berapa tadi? Bulat hijau ada 3. Berarti kita tulis 3 per, dari semuanya berapa? Ada 16. Berarti 3 per 16 dikali 100%. Jadi kalian bisa hitung. Ya, jadi hasilnya adalah berapa persen dari setiap sifat fenotip di sini. Jika hitung, kita dari perbandingannya sudah tahu 9331, 9 bulat kuning, bulat hijau 3, keriput kuning 3, keriput hijau 3, 1. Jadi tinggal kita buat persentasenya saja. Kalian nanti bisa hitung di sini berapa persen. 3 per 16 kali 100%. Pahamnya sampai sini ya untuk persilangan dihibrid. Nah, dihibrid inilah yang dikenal sebagai hukum Mendel yang kedua. Kenapa hukum Mendel kedua ya? Karena pada saat pembentukan gamet yang ada B besar, ada B kecil tadi, K besar, K kecil akan memisah, akan bergabung secara bebas. Kalau secara bebas artinya menjadi ada gamet-gametnya inilah B besar dengan K besar ketemunya, B besar dengan K kecil, B kecil K besar, B kecil K kecil. Itu yang disebut sebagai hukum segregasi atau penggabungan secara bebas. Itu untuk hukum Mendel 2. Kalau pada pertemuan sebelumnya hukum Mendel 1 itu menerangkan tentang persilangan monohibrid. Paham ya semuanya ya bagaimana cara menentukan gamet, fenotip, dan genotip pada persilangan dihibrid. Oke? Paham? Ya, ini untuk persilangan hibrid. Nah, sekarang bagaimana sih kalau persilangan atau pewarta simpatik pada manusia? Untuk manusia sendiri di sini ada persilangan atau pewarta sifatnya, ada yang secara di autosom maupun gonosom. Sudah paham ya? Terus kita masuk ke pewarisan pada manusianya. Gue akan menjelaskan cuma satu contoh soal saja. Jadi kalian pelajari lagi untuk dihibrid di sini. Bagus. Untuk dihibridnya, kita masuk ke pewarisan pada manusianya. Pewarisan sifat pada manusia. Nah, untuk pewarisan sifat pada manusia di sini, pewarisan sifatnya ada yang terkait sama kromosom tubuh maupun kromosom kelamin. Kalau pada kromosom tubuh kita sebut sebagai autosom. Kalau pada kromosom kelamin kita sebut sebagai gonosom. Nah, bedanya apa? Kalau pada pewarisan yang menyangkut pada kromosom tubuh itu biasanya tidak dominan diwariskan ke keturunannya. Ada keturunan normal, misalkan contoh yang autosom itu contoh penyakitnya ya, ada albino. Tahu ya albino ya? Albino itu orang yang kulitnya berwarna putih semua. Kenapa? Karena tidak punya pigmen melanin. Ada albino. Kemudian ada apa lagi? Ada kayak diabetes. Diabetes itu juga diwariskan. Kemudian ada yang lainnya ya. Kalian bisa lihat lagi. Kemudian kalau untuk kromosom kelamin itu gonosom, di sini berarti sifat ini pasti diwariskan ke anak-anaknya. Kenapa? Karena terkait dengan kromosom kelamin, kromosom seksnya. Di kromosom X-nya, karena laki-laki kan punya X dengan Y. Jadi kalau laki-laki kan XY,
Kalau perempuan XX. Ini namanya kromosom kelamin. Jadi ini pasti diwariskan ke anak-anaknya. Nah, contohnya apa? Penyakit-penyakit biasanya sering kita jumpai. Ada buta warna, ya. Kemudian ada hemofilia. Hemofilia itu artinya darah ini suka membeku. Jadi kalau orang udah keluar darahnya suka membeku, akhirnya apa? Bisa kehabisan darah, bisa menyebabkan kematian. Itu hemofilia. Nah, yang akan Ibu jelaskan di sini adalah yang terkait sama kromosom kelamin. Contoh persilangannya. Ibu akan menjelaskan tentang hemofilia. Kenapa? Hemofilia sama buta warna itu sama kromosom kelaminnya. Untuk caranya persilangannya itu sama. Oke. Kita fokus ke hemofilia. Hemofilia itu adalah darah suka membeku. Kenapa? Karena di sini dia itu bersifat resesif. Nah, masih ingat resesif berarti simbolnya apa? Simbolnya adalah hurufnya kecil, yaitu H kecil, H kecil. Berasal dari kata hemofilia, hurufnya H, ya, jadi bersifat resesif. Contohnya seperti apa? Misalkan ada orang tuanya, parentalnya, ayahnya itu normal, ya. Normal itu berarti karena ini terkait sama kromosom kelaminnya X, ya. Terkait sama kromosom kelamin X berarti nanti H itu nyangkutnya di X. Jadi laki-laki kan punya X dan Y simbolnya. Nah, karena dia dalam keadaan laki-lakinya itu normal, seorang ayahnya normal, berarti H-nya H besar. Kalau dia hemofilia berarti pakai H kecil simbolnya. Berarti X H besar Y, menikah dengan perempuan yang hemofili. Hemofili di sini karya ya, pembawa sifat, tapi dia normal dari segi penampakan. Normal pada saat darahnya keluar dia bisa membeku, tapi dia membawa gen dalamnya. Berarti simbolnya apa di sini? X, karena kan perempuan punya 2 X, XX. Karena dia normal karya, berarti tandanya H besar, X H kecil. Ini hidup. Tapi kalau misalnya ada perempuan X H kecil, itu bisa meninggal. Kenapa? Fatal. Karena itu yang benar-benar hemofilia. Nah, ini perempuan normal karier, pembawa artinya. Nah, sekarang kita lihat gametnya bagaimana. Gametnya berarti ada dua. Berarti ini kan X H besar dengan Y. Oke, ya. Kemudian yang perempuan ada berapa? 2 juga. X H besar dengan X H kecil. Masing-masing kita silakan. Silakannya bagaimana? Kalau cuman ini dua berarti kan menghasilkan 4 keturunan anaknya. Kita tinggal silakan ini aja. Sini ke sini. Oke, ya. Biar cepatnya. Jadi nggak perlu pakai papan satu yang lama. Kalau papan satu kan agak lama, bikin kotaknya dulu, ya. Kemudian dari sini, ini ke sini, sini ke sini, ini ke sini. Jadi nanti ada 4 gamet yang dihasilkan. Oke, kalian nanti bisa tentukan yang 1, ini 2, ini 3, ini 4. Berarti dari hasil persilangannya menghasilkan 4 keturunan. Keturunannya apa saja? Kita bisa lihat di sini. Oke, dari hasil persilangannya berarti keturunan anaknya yang pertama berarti F1. Kita lihat X H besar dengan X H besar. Kita tulis X H besar, X H besar. Kemudian X H besar dengan X H kecil. X H besar, X H kecil. Oke, sudah ya untuk X yang ini. Sekarang ini yang Y. X H besar dengan Y. Kita tulisnya X dulu, ya. X H besar dengan Y. Yang terakhir X H kecil dengan Y. X H kecil Y. Nah, baru kita menentukan fenotipnya apa. Fenotipnya apa? Dari X. Berarti kalau XX itu adalah jenis kelaminnya perempuan, wanita. Berarti ini kita tulis simbol perempuan seperti ini, ya. Wanita. Nah, karena dia itu dalam keadaan H-nya besar
hemofilia. Berarti kita tulis perempuan normal. Lihat di sini. Kalau XX berarti perempuan. Kemudian kita lihat XX juga, berarti jenis kelaminnya perempuan. Lihat di X-nya itu ada H besar dengan H kecil. Berarti ini normal, tapi karier. Normal, karier atau pembawa sifat. Kalian bisa lihat, keempat anaknya ada yang hemofilia. Perempuan dua-duanya normal, laki-laki anaknya satu normal tapi satu hemofilia. Kenapa kok anaknya yang laki-laki yang kena? Kita lihat lagi dari ibunya di sini. Induknya, orang tuanya laki-lakinya normal, menikah dengan perempuan normal tapi karier. Tapi kenapa? Ada justru laki-lakinya yang hemofilia. Karena sifat gonosom di sini itu criss-cross inheritance. Kenapa disebut criss-cross inheritance? Karena biasanya dari seorang ibu kan diturunkan ke anak laki-laki. Kalau dari seorang ayah kan diturunkan ke anak perempuan. Nyatanya sebanyak 25% anaknya ada yang hemofilia. 25% dari keseluruhan anaknya, dari keempat anaknya hemofilia. Ya, tiga-tiganya itu normal. Nah, ini untuk persilangan yang bersifat diturunkan pada kromosom seks atau kelamin. Untuk buta warna juga sama prosesnya, karena dia terkait sama kromosom X bukan di Y. Jadi laki-laki perempuan bisa kena. Tapi ada satu penyakit di sini terkait sama kromosom Y. Jadi hanya diderita oleh laki-laki. Contohnya apa? Hipertrikosis. Tahu kalian hipertrikosis? Hipertrikosis itu adalah munculnya tumbuhnya rambut di sekitar telinga sampai ke sini. Itu hanya terjadi pada laki-laki. Ya, kalau kalian melihat ada orang cowok laki-laki ada bulu-bulu rambutnya di sekitar telinga sampai ke mukanya, itu namanya hipertrikosis. Kenapa? Karena dia diwariskan terkaitnya sama kromosom Y-nya saja. Y itu kan hanya dimiliki oleh laki-laki. Jadi pada perempuan tidak ada. Itu hanya pada laki-laki saja. Oke, sampai di sini paham ya untuk hemofilia. Oke. Nah, sekarang ibu mau tanya satu lagi. Bagaimana kalau kedua orang tuanya, misalkan yang laki-lakinya yang hemofilia, ibunya yang normal? Nanti kalian bisa latihan di rumah bagaimana menentukan kalau laki-lakinya yang hemofilia, ibunya yang normal. Oke. Parental, laki-lakinya X, Y, menikah dengan perempuan X, H besar, X, H kecil. Nah, kalau laki-lakinya yang hemofilia, berarti perempuannya normal karier. Bagaimana dengan anak-anaknya, keturunannya? Apakah ada hemofilia atau tidak? Sama prosesnya. Ini ada X H kecil, ini ada Y, ini X H besar, ini ada X H kecil. Kalian tinggal menghilangkan saja. Sini, ke sini, sini, sini. Hasilnya apa? Sama kayak tadi. Berarti ini X H besar, X H kecil, X H kecil, X H kecil, X H besar, Y, X H kecil, Y. Ya, ini perempuan karier, ini perempuan. Nah, lihat tandanya, H kecil semua berarti perempuan hemofilia. Ini laki-laki normal, ini laki-laki hemofilia. Lihat, berapa persen anak yang hemofilia? Perempuannya 1, laki-lakinya 1. Jadi ada 50% dari jumlah keseluruhan anaknya. Nah, untuk yang perempuan yang hemofilia di sini, ini biasanya ini bersifat letal. Apa sih Bu letal itu? Letal itu artinya meninggal. Nggak nyampe dia dewasa. Biasanya kalau perempuan itu kalau hemofilia pada saat dia luka atau pada saat udah menstruasi ya terutama ya, itu kan akan mengeluarkan darah dan itu tidak berhenti darahnya, tidak mengalami pembekuan. Akhirnya apa? Bisa kehabisan darah, bisa meninggal. Untuk perempuan, makanya nggak ada perempuan yang hemofilia. Yang ada adalah karier yang masih hidup.
Kalau udah hemofilia itu kelihatan meninggal sampai masa balik lah. Apalagi kalau misal balik itu nggak bisa karena darah terus mengalir keluar. Oke, ini untuk hemofilia. Jadi kalian bisa tahu perbedaannya, mana induknya, orang tuanya. Kalau ini sama dikawinkan dengan yang normal kalian. Ya. Oke, mudah-mudahan yang tadi udah jelaskan kalian memahaminya, mulai dari persilangan hibrid sampai pewarisan pada manusianya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga kalian bisa belajar lagi nanti latihan-latihan soalnya setelah ibu menerangkan materi ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.